Selamat pagi adik-adik sekalian, saya akan menjelaskan mengenai bahasan kali ini adalah mengenai pengenalan software. Dalam hal ini adalah sistem operasi dan aplikasi. Kemudian kita lihat kontennya di sini ada mengenai fungsi, kemudian perintah dasar dari MS-DOS, pengenalan Windows XP. Latihan soal ini mungkin udah agak jadul, tapi saya akan menjelaskan. Pertama, mengenai sistem operasi. Sistem operasi atau operating system merupakan sebuah perangkat lunak ya, berfungsi sebagai alat kendali mengoperasikan setiap bagian dari hardware komputer. Sistem operasi yang akan mengatur semua operasi dari perangkat keras komputer. Dengan demikian, pemakai komputer dapat manfaatkan komputer tanpa perlu harus berhubungan langsung ataupun memahami betul bagaimana perangkat keras bekerja. Sistem operasi terutama menyiapkan berbagai operasi dasar dalam mengendalikan komputer atau dalam hal ini hardware. Jadi saya tegaskan lagi bahwa memang sebuah operating system adalah software untuk mengendalikan dan mengoperasikan setiap bagian dari komputer. Jadi, sebuah sistem operasi pasti ada di semua komputer. Apa benar demikian? Ternyata tidak ya. Pada awalnya komputer tidak memiliki sistem operasi. Karena begitu dinyalakan komputer akan langsung sudah bisa bekerja tanpa kita melakukan apapun, maksudnya tanpa kita perlu menginstal program. Artinya apa? Artinya satu perangkat komputer itu hanya bisa menjalankan satu fungsi. Hal ini mirip dengan perangkat keras dari handphone. Handphone pertama kali tidak memiliki sistem operasi yang open ya. Sistem operasinya close. Artinya apa? Artinya sebuah perangkat handphone awal-awalnya itu hanya memiliki fungsi seperti telepon biasa, telepon yang zaman dulu, yaitu hanya untuk bicara. Akan tetapi karena dia sudah komputer, selain untuk bicara, juga untuk mengirim pesan SMS. Jadi dua hal tersebut yang menjadi fungsi awal dari sebuah handphone lama. Demikian juga pada komputer. Komputer awal fungsinya hanya untuk satu tujuan saja. Misalnya untuk perhitungan dan analisa dan belum memiliki sistem operasi yang baik. Sekarang kita kembali pada kondisi komputer sekarang. Secara dasar, kita tadi menyebut ada dua sistem operasi yang ada pada komputer. Maksudnya ada dua software, ada dua jenis software pada komputer, yaitu sistem operasi dan aplikasi ya. Sistem operasi di sini juga dibagi dua. Pertama, sistem operasi yang langsung berada di hardware-nya. Dan yang kedua, sistem operasi yang menjadi komando atau menjadi pengelola dari seluruh komputer. Jadi ada dua level sistem operasi, yaitu sistem operasi yang berada di hardware. Kalau dalam CPU itu kita kemarin ketika belajar hardware menemui perangkat yang namanya BIOS, Basic Input Output, itu semacam software juga, software yaitu sistem operasi yang menjalankan kendali dari papan induk atau motherboard. Jadi BIOS itu menjadi pengendali dari papan induk atau motherboard. Kemudian di perangkat lainnya seperti misalnya
kartu grafis atau video card, juga ada prosesor di dalamnya yang berfungsi untuk mengelola perangkat dari layar. Supaya cepat, maka proses di tampilan layar itu langsung dikelola oleh video card sehingga menjadi sangat bagus ya. Semakin mahal video card, semakin canggih memorinya yang ada di video card dan juga prosesornya, sehingga misalnya untuk main game itu sangat membutuhkan. Dia akan bereaksi dengan cukup cepat sesuai dengan kondisi pemain gamenya ya. Jadi pemain game itu harus cepat ketika dia misalnya harus menembak atau berlari menghindar. Nah, itu kalau ada delay maka dia akan kalah ya dalam game tersebut. Mudah kalah, tapi kalau dia video grafisnya cepat, maka dia kemungkinan menang akan lebih besar, walaupun mungkin itu hanya untuk yang profesional. Jadi tadi saya katakan sistem operasi dibagi dua, sistem operasi yang bekerja langsung di perangkatnya, yaitu kalau untuk mainboard itu ada BIOS, kemudian untuk video card juga ada sistemnya, kemudian untuk sound card juga ada prosesornya ya. Nah, kemudian sistem operasi yang lebih besar lagi atau level kedua yaitu sistem operasi yang mengelola seluruh perangkat yang terpasang pada komputer. Kemudian masing-masing akan dikendalikan oleh sistem operasi tersebut. Jadi kalau kita ambil resume di sini, sistem operasi memang untuk mengoperasikan hardware komputer, ada di dua level. Nah, tapi kenapa sebuah komputer dibuatkan sistem operasi? Kenapa? Karena tadi saya katakan di awal bahwa dalam sejarahnya komputer itu kan mahal, tapi hanya untuk satu tujuan. Kemudian juga handphone juga awal-awalnya juga hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk berbicara dan untuk kirim pesan. Nah, kemudian bagaimana memanfaatkan lebih lanjut dari perangkat yang cukup mahal ini, maka dibuatlah sebuah sistem operasi yang memungkinkan pengguna menginstal tambahan aplikasi. Makanya sekarang sistem operasinya ada, softwarenya ada yang ketiga ya. Tadi ada sistem operasi yang dua level, kemudian yang berikutnya adalah aplikasi. Sekarang kita bicara tentang aplikasi yang bisa diinstal ke sebuah sistem operasi. Artinya, aplikasi itu sebenarnya tidak langsung memerintah komputer, tetapi memerintah kepada sistem operasi sehingga komputer bekerja sesuai dengan apa yang programmer aplikasi tersebut perlukan. Misalnya apa? Misalnya untuk bekerja menuliskan surat, bekerja menggambar, bekerja misalnya untuk membuat hitungan-hitungan analisa, ya seperti itu. Kemudian juga sistem operasi tadi, saya ulangi lagi, sistem operasi tadi ada dua level, kemudian berikutnya di atasnya sistem operasi ada aplikasi. Nah, jadi sekarang kita bisa melihat ada 3 level software ya. Software yang paling bawah yaitu yang menempel pada hardware.
Kemudian di atasnya ada sistem operasi global yang mengelola keseluruhan dari hardware. Artinya ketika kita butuh informasi dari flash disk, maka kita tinggal memerintahkan sistem operasi untuk menunjukkan isi dari hard disk atau flash disk. Jadi kita tidak perlu berpikir bagaimana cara mengakses hardware tersebut. Kemudian kita tidak perlu melihat beberapa macam merek atau beberapa macam tipe dari hardware. Jadi sebagai programmer kita tidak terlalu berpikir mengenai hardware. Sebetulnya programmer yang saya maksud di sini adalah programmer untuk aplikasi ya. Karena programmer sendiri bisa dibagi dua, yaitu pertama programmer aplikasi seperti yang saya sebut tadi, yaitu bagaimana memanfaatkan komputer untuk bekerja sesuai dengan tujuan dari program yang dibuat. Kemudian yang kedua, yaitu programmer sistem operasi. Dalam hal ini dia lebih banyak mengelola bagaimana sebuah sistem operasi bisa memerintahkan hardware tertentu dari beberapa merek misalnya. Nah, biasanya kalau programmer sistem operasi ini lebih banyak bekerja di pabrikan hardware ya, dan bekerja di ya tentu saja di sistem operasi. Jadi programmer sistem operasi lebih memikirkan cara mengendalikan sebuah hardware. Sementara programmer aplikasi seperti yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara memerintahkan komputer mengerjakan hal-hal yang kita perlukan. Dalam hal ini untuk teknik sipil biasanya adalah untuk perhitungan-perhitungan. Kalau untuk menggambar memang agak sulit, tapi untuk penulisan, untuk gambar itu butuh bantuan programmer yang sebenarnya. Sementara kita di teknik sipil, kenapa belajar pemrograman itu karena kita sejarahnya mengacu pada awal-awal era komputer, yaitu untuk analisa. Jadi tidak semua aplikasi untuk teknik sipil tersedia, sehingga ke depannya tetap dibutuhkan programmer-programmer yang membuatkan aplikasi yang diperlukan oleh seorang engineer. Memang tidak banyak, dalam artian begini ya. Kalau kita lihat aplikasi-aplikasi yang ada seperti misalnya ETAP, SAP, kemudian ya hitungan-hitungan ya. Kemudian kalau di bidang keairan, itu semua yang buat adalah dari teknik sipil, bukan dari programmer dari yang memang kuliahnya hanya program ya. Tapi memang semuanya dibuat oleh programmer dari teknik sendiri. Kemudian kita kembali pada materi kita, yaitu sistem operasi. Ini sejarahnya secara formal pertama kali dikembangkan oleh IBM tahun 1984. Jadi ini komputer yang komersil ya, yang dijual secara umum. Di sini disebutkan tujuan dari sistem operasi adalah untuk mengurangi waktu menganggur dari CPU dan dapat dimanfaatkan untuk beberapa tugas. Artinya apa? Artinya kalau tadi sudah saya sebutkan bahwa sebuah perangkat komputer yang mahal kalau cuma bisa untuk satu tugas, maka dia lebih banyak idle, nganggur. Tapi kalau kita bisa menginstalkan pekerjaan tambahan, maka
Tidak perlu nganggur lagi karena apa? Karena tugasnya tambah banyak. Kita lihat di sini beberapa tugas yang bisa dikerjakan komputer secara bersama. Kemudian dua sistem operasi yang paling banyak digunakan yaitu sistem DOS dan Windows. Nah, ini karena ini materi jadul mungkin tidak pas saya sebutkan di sini. Nah, karena DOS ini sudah lama tidak digunakan. Kemudian juga ada merek-merek lain ya. Jadi komputer tidak cuma dari IBM, tapi juga ada merek-merek lain. Tapi merek-merek awal adalah IBM. Kemudian ada Macintosh, komputer Mac. Kemudian ya ada banyak merek ya. Itu yang awal-awal dan sampai sekarang masih menjadi menjadi pemimpin ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana menjalankan perintah pada sistem operasi. Di sini sistem operasi yang ditunjukkan adalah pada MS-DOS. Ini komputer yang cukup lama. Kemudian bisa saya jelaskan di sini bahwa di komputer kita Windows juga ada yang namanya command, yaitu fungsinya adalah bekerja mirip dengan MS-DOS ini ya. MS ini singkatan dari Microsoft. Nah, saya ketik saja namanya command prompt. Nah, inilah MS-DOS yang zaman dulu yang masih bisa kita lihat. Di sini kalau kita pengen tahu jam berapa agak susah, tapi kalau di Windows-nya kita tinggal scroll ke bawah, kita lihat ini jam berapa langsung muncul. Bahkan sekarang karena connect internet juga muncul berita, muncul macam-macam lah, pesan. Kemudian schedule pun muncul ya. Cuma di sini karena tidak ada, harusnya ada schedule kuliah saya masukkan di sini. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah tampilan dari MS-DOS atau command di sini. Kita kalau ingin tahu versinya kita ketik var. Kalau ingin tahu tanggal kita ketik date. Ini bisa kita ganti tanggalnya juga. Kemudian nah ini kalau kita lihat ini drive A. Bisa nggak saya ketik drive A begini? Oh, ternyata nggak ada. Apa yang terjadi dengan drive A? Kok komputer saya nggak ada drive A? Begitulah. Saya lihat lagi this PC. C, D, E, F, G, K, L. Ini AB-nya di mana? Padahal kalau di modul saya dibilang ada A, ada B. Ya, ini karena modul yang cukup lama, artinya A dan B itu dulu pernah ada. Biasanya kalau kita beli komputer itu udah nggak ada lagi ya A dan B-nya. Kalau saya scroll komputer, ada gambar komputer nggak ya di sini? Saya malah agak lupa. Oke, saya cek saja di materi. Ini ada
Ya, jadi komputer-komputer dulu itu selalu ada drive A, drive B, itu adalah komputer lama ya. Sekarang drive A dan drive B jarang ada. Drive A itu biasanya untuk ternyata tidak ada gambarnya. Drive A, drive B itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena teknologinya sudah tidak dipakai ya. Jadi kenapa masih ada A dan B? Ini karena untuk memberikan kenangan gitu bahwa dulu pernah ada drive A, drive B, di mana drive A biasanya ditaruh untuk sistem operasi. Jadi sistem operasi belum di C atau di hard disk, tapi di sebuah floppy disk dipasang di A, kemudian B ini untuk data. Itu dulu kita bekerja di dua drive A dan B. A untuk program, B untuk data, A untuk ya seperti itu ya. Kemudian perintah lain yang bisa kita kerjakan karena ke A dan ke B tidak bisa. Sekarang kita coba misalnya CLS, singkatan dari clear screen. Nah, seperti itu. Ya, ini perintah-perintah yang berbasis teks. Jadi intinya perintah di MS-DOS ini berbasis teks. Ini adalah jadul sekali. Apakah ada generasi berikutnya dari komen seperti ini? Ternyata ada. Namanya PowerShell. Nah, ini PowerShell itu gambarnya seperti ini. Pojok bawah ini atau saya ketik PowerShell. Nah, Windows PowerShell seperti ini. Ini adalah generasi berikutnya dari komen. Mirip ya, cuma di depannya ada tulisan PS. PS ini singkatan dari PowerShell. Ini sangat ampuh, sangat sangat penting ya, terutama untuk komputer administrator untuk Microsoft. Tapi untuk pengguna biasa seperti kita, bahkan saya sendiri belum banyak mendalami PowerShell. Melihat isi disk, tadi kita sudah coba pakai komen ya. Dir, perintahnya adalah dir. Nah, seperti ini. Kemudian change directory, cd ini, change directory. Saya mau masuk directory mana ya? Wah, itulah. Jadi ketika kita modenya mode teks seperti ini kita nggak tahu. Tapi kalau nggak tahu petanya. Tapi kalau kita pakai browser file seperti ini maka kita bisa lihat peta. Nah, ini saya ada di mana? Saya ada di C user Nizar. Ini pada tempat yang sama. Saya bisa melihat macam-macam. Ini kalau saya pilih klik seperti ini muncul C user Nizar. Di sini. Jadi kalau saya dir kemudian saya garing P, maka saya pause per page ya. Di sini ada Anaconda. Ini Anaconda ada Android, ada Android Studio. Atom, Conda. Ini memang saya belajar program macam-macam tapi ya belum bisa. Ada SPSS macam-macam. Nah, sekarang kalau saya mau
pindah ke mana ini? Ke Evernote misalnya. Saya pindah ke Evernote, change directory Evernote. Saya lihat isinya apa, dir. Ya, Evernote. Nah, ini mestinya sama. Crashes, databases, local storage, logs. Ya, seperti ini ya. Sederhana sekali. Dan cukup. Ya, ini sejarah gitu. Kemudian memformat disket atau hard disk. Ini bahaya ya. Jangan sembarangan memformat karena ini akan menghapus isi dari yang kita format. Misalnya kita memformat C, itu berarti laptop kita akan bersih. Jadi baru. Itu bahaya, kita nggak boleh menjalankan perintah sembarangan. Ini karena dia akan membersihkan. Kenapa kita membutuhkan perintah format? Kalau sekarang nggak butuh sih, kita beli flash disk, kita beli memori M2 atau apa itu. Kita pasang itu udah langsung pakai. Kenapa? Karena komputer sudah canggih ya. Canggih itu artinya apa? Artinya memorinya besar. Dia bisa mengetahui berbagai macam format. Beda dengan komputer jadul. Memorinya kecil. Kecil sekali. Waktu saya skripsi tahun 94. Ya, 94. 93, 94. Itu memori komputer hanya 1 mega, bukan 1 giga ya, hati-hati, 1 mega itu satu komputer ya, dipakai untuk macam-macam. Artinya apa? Artinya 1 mega itu yang bisa saya pakai untuk programming itu hanya sekitar hampir 300 kilobyte memori. Sehingga artinya apa? Artinya ketika saya programming, saya menghitung, analisa, membuat matrik. Matrik saya tidak hanya satu metrik, ada semua metrik yang saya gunakan itu tidak boleh memasuk programnya juga tidak boleh lebih dari 300 kilobyte. Repot sekali kan? Ya, begitulah. Artinya komputer zaman dulu sangat kecil memorinya sehingga eh, komputer tidak bisa langsung kita isi berbagai macam format eh, disket atau berbagai macam format flash disk, tapi cukup 1 atau 2 format saja. Sehingga kalau kita mau pakai disket di komputer IBM, maka akan diformat sesuai formatnya IBM. Tapi kalau kita mau pakai format untuk Linux, maka kita harus format untuk Linux seperti itu ya. Tapi kalau sekarang mau di Linux, mau di IBM, masing-masing bisa membaca file. Memang tidak semua, tapi sebagian besar formatnya sudah bisa dibaca oleh yang lain. Sehingga apa? Sehingga untuk meningkatkan nilai jual, maka semua memori atau flash disk itu sudah diformat. Kita nggak perlu lagi format. Format itu apa? Format itu menyediakan format ya. Tadinya kalau kita beli buku, kertasnya buku itu buku tulis yang misalnya sudah ada garis-garisnya, maka kita bisa menulis pada garis tersebut. Tapi kalau bukunya tidak ada garisnya, maka kita nggak bisa menulis dengan baik. Oleh sebab itu, buku tersebut harus dibuat garis-garis yang sesuai dengan keinginan kita. Garisnya bisa kotak-kotak, bisa garis horizontal saja, bisa vertikal saja, tergantung dari cara kita menulis. Dari kiri atau dari kanan, dari atas ke bawah. Ya. Artinya ketika memformat itu harus sesuai dengan penggunaannya nanti. Jadi kalau kita orang Jepang mungkin
maka menulisnya dari kanan ke kiri, kemudian dari atas ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi memang kita di Indonesia biasanya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Jadi garisnya garis horizontal. Itu adalah format sesuai dengan penggunaan. Nah, begitu ya kira-kira sejarahnya kenapa ada perintah memberi format disket. Ini contohnya format B. Jadi yang diformat ada di drive B. Kemudian masukkan disket baru, maka dia akan membuat garis-garis. Nah, tadi saya cerita garis-garis. Benar nggak tahu garis-garis? Ternyata iya, memang garis-garis. Kalau kita ingat di pelajaran mengenai hardware, di penyimpanan, di hard disk, ini ada yang namanya silinder. Jadi ini piringan ya. Jadi komputer modern yang umumnya pakai media penyimpanan dalam bentuk piring-piring cakram. Kalau dulu juga mungkin yang pernah nonton film James Bond, awal-awal itu ada komputer yang memorinya tidak pakai piringan tapi pakai pita ya. Mungkin juga ya, nggak tahu ya seperti itu. Nah ini tadi saya katakan garis-garis. Jadi garis-garis bacaan pada komputer ini ada yang namanya track. Track untuk kita lihat kalau lapangan olahraga, atletik, lari itu ada tracknya ya. Track keliling lapangan. Kemudian kita bagi-bagi dengan garis-garis vertikal, garis-garis melintang. Ini potongannya namanya sektor. Jadi kita lihat di sini ada track, silinder ini piringannya, kemudian sektor. Sektor ini bagian terkecilnya. Jadi sektor 1 ini track atau line 1, ini track 2 atau line 2. Kemudian di track 2 ini nanti di sektor berapa? Ini ada banyak sektor. Tapi ini juga berada di silinder yang mana? Ini silindernya ada banyak. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi tadi ya, perintah dasar MS-DOS untuk memformat ya. Kemudian menyalin disket, mengcopy. Ini sangat mudah kalau kita pakai yang sekarang ya. Membuat salinan file, mengganti nama file, menghapus file. Barangkali untuk tugas berikutnya nanti akan saya jelaskan bahwa kita harus mencoba ini dalam bentuk tugas. Kemudian pengenalan Windows. Ini Windows-nya ini Windows lawas juga, Windows XP. Sekarang Windows-nya udah Windows 11. Ini Windows. Ini kalau kita mau cerita tentang Windows itu banyak di internet, silakan dicari sejarahnya Windows itu seperti apa. Jadi tidak semua versi Windows itu terkenal ya, ada versi Windows yang umurnya pendek. Bayangkan, terakhir jenengan pakai Windows berapa, kemudian sekarang di Windows berapa. Jadi yang terkenal ada Windows 7, Windows 7 ya, kemudian Windows berapa lagi. Ya intinya tidak semua versi itu terkenal, kebanyakan diganjil ya. Ini XP juga termasuk yang terkenal. Windows Explorer yang untuk mengeksplor tadi sangat memudahkan karena kita melihat secara visual. Jadi saya katakan ini drive A-nya ini kebetulan ada
floppy ya, jarang yang ada. Kemudian ada drive compact disk, ini CD untuk pembacaan dari CD ya, CD atau DVD. Oke, sekarang masuk pada latihan soal. Jelaskan fungsi sistem operasi pada sebuah sistem komputer. Sistem operasi adalah sistem untuk mengendalikan semua perangkat pada komputer. Itu fungsi dari sistem operasi level atas ya. Misalnya apa? Misalnya Windows, Linux. Linux itu ada macam-macam ya. Android. Kemudian ada juga sistem operasi level bawah, misalnya untuk mainboard adalah BIOS. Kemudian untuk VGA card atau video card memang tidak ada namanya ya secara khusus. Kemudian ya macam-macam karena macam-macam. Kemudian juga pada sound card itu juga punya banyak punya sistem operasi sendiri ya di dalamnya. Jadi fungsi sistem operasi adalah memudahkan kita ya sebagai programmer. Kita nggak perlu susah-susah ngurusi hardware karena kita cukup merintahkan bosnya saja. Bosnya lah yang akan meneruskan perintah kita pada mandor. Nah, mandor di sini mungkin sistem operasi level hardware ya. Jadi tadi saya katakan ada dua, ini yang paling atas sistem operasi yang menyeluruh satu PC, kemudian sistem operasi yang satu perangkat bukan satu perangkat, satu bagian dari hardware ya. Seperti tadi saya katakan motherboard, kemudian video card, kemudian sound card, itu ya. Masing-masing ada sistem operasi. Kemudian jelaskan perbedaan antara MS-DOS dan MS Windows. Yang satu berbasis teks, yang satunya berbasis grafis. Dua-duanya dari Microsoft. Ya, terima kasih.